Nabi Hashim Manakib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan, 1 la'alakum tatakun, 2 nuzulul Quran, 3 Lailatul Qadar, 4 Idul Fitri, 5 minal aizin wal faizin, 6 Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 untuk penyelesaian agama dan negara, 8 ketahanan nasional NKRI, dan 9 peradaban dunia. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqam min ruhi Jibril al-Nabi. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Semoga dibacakan manakib ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, dimudahkan rezekinya yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia. Kita lanjutkan ke kitab Fathur Rabbani di bab 2 yang membahas tentang kefakiran. Kenapa dibahas, kenapa diletakkan di depan? Karena kefakiran ini sangat penting sekali bagi banyak orang, bagi para muridin. Karena cenderung para muridin ini sering kali jatuh dalam kefakirannya. Karena kefakiran. Ya, bukan berarti kita yang merasa sudah mempunyai segala apapun itu menjadi takabur, artinya menjadi tenang hati karena tidak akan jatuh. Tetap saja ada yang jatuh karena kenikmatannya, ada yang jatuh karena bisikan-bisikan pada saat halwatnya, seperti kemarin yang kita bahas di bab 1 tentang kefakiran. Di sini banyak sekali yang bisa kita ambil ibrohnya di sini dari Syekh Tuan Syekh. Di sini saya mengatakan bahwa kelalaianmu terhadap Allah telah memalingkan dan melenyapkan dirimu darinya. Nah, di sini bagaimana kita ketahui bahwa Allah sendiri sudah bersabda dalam Al-Qur'annya bahwa barang siapa jikalau kamu mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan lari. Artinya bahwa dengan kita berniat memperbaiki diri, dengan kita berniat untuk berlaku yang baik, maka dengan demikian kita itu akan memunculkan diri kita di hadapan Allah. Artinya di sini ketaatan kita akan membawa kita ke hadirat Allah. Oleh karena itu, kembalilah dari kelalaianmu sebelum berbagai bencana menimpa. Jadi sebagaimana kita sering kelupaan, ya, zikir hafiz sering kelupaan, itu adalah suatu ghaflah, suatu bencana yang sesungguhnya. Suatu bencana yang sesungguhnya. Artinya apa? Artinya kita lalai. Nah, jangan sampai ghaflahnya kita, lalainya kita disusul oleh bencana di belakangnya. Nah, ini yang diworo-woro oleh Tuan Syekh dalam kitab ini. Tetapi jangan juga kita terlalu bergembira atas apa yang kita miliki, ya, karena semua ini akan bisa menghilang dalam sekejap mata. Ya, kita berusaha untuk mengumpulkan kekayaan dengan sekuat tenaga, tetapi bagi Allah sangat mudah sekali untuk menghilangkannya dengan sedetik. Ya, kita jangan lupa
mengambil ibrah dari kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub ini seorang yang kaya, mempunyai kekayaan yang banyak, keturunan yang soleh-solehah, yang banyak juga, kesehatan juga. Akan tetapi Allah ingin buktikan kepada iblis bahwa Nabi Ayub, seorang nabi yang sangat dibanggakan oleh Allah, ini tidak akan mempan diberikan cobaan. Akhirnya apa? Akhirnya diberikan cobaannya, diambil harta bendanya. Lalu kemudian iblis mendekati Nabi Ayub, lalu kemudian berkata bahwa, "Hei Ayub, ini hartamu sudah diambil oleh Allah. Maka sudah sepatutnya engkau menjadi marah kepada Allah." Tapi apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub berkata bahwa ini semua hanya titipan. Aku hanya dititipkan saja. Maka sudah selayaknya yang memiliki hartaku ini akan mengambilnya suatu saat. Gitu. Lalu kemudian iblis tidak patah semangat. Akhirnya Allah pun mengambil keluarganya. Anak-anak yang cucu, anaknya yang soleh-solehah diambil. Gitu. Tetapi tetap tidak tergoyahkan keimanan Nabi Ayub. Terakhir adalah kesehatannya, ya, korengan seluruh badan sampai istrinya meninggalkan. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan sampai kita terlalu bergembira atas apa yang kita miliki, karena semua itu akan bisa hilang. Ya, kita contoh dikatakan dalam surat 6, ya, ayat 44, di mana ketika itu dikatakan bahwa hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang didatangkan kepada mereka, kami menyiksanya secara tiba-tiba. Nah, hanya dengan sikap sabar, kita ini bisa mendapatkan apa yang dari sisi Allah. Ya, ini titik poin penting kenapa Abah menyisipkan kata sobar pada maklumat kemarin itu ketika manakib. Ya, ternyata sobar itu banyak sekali. Ternyata kita dapat tidak lebih lah. Malam ini kita mendapatkan penjelasannya. Kenapa sobar itu menjadi suatu kata yang penting yang harus disisipkan oleh Abah. Jadi dalam keadaan ini terutama, hanya dengan sikap sabar kita bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Ya, kefakiran dan kesabaran ini tidak akan mungkin menyatu, ya, tidak akan mungkin menyatu kecuali di dalam jadi seorang mukmin. Jadi orang yang beriman, kefakiran dan kesabaran itu akan bisa disatukan. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, maka kefakiran dia tidak akan sabar, maka akan jatuhnya menjadi seorang kriminal, begitu ya. Maka kalau misalkan bisa dalam keadaan fakir, dia bisa sabar, maka itu tandanya orang mukmin. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu akan selalu diuji. Nah, tetapi mereka akan selalu sabar dan juga tetap tidak goyah pendiriannya dalam melakukan amal kebajikan, meskipun mereka ditimpa oleh cobaan. Nah, bayangkan kalau kita ditimpa cobaan, kita ada yang memang bisa mendekat kepada Allah, ada yang malah jatuhnya ke mabuk-mabukan, ada yang jatuhnya malah kecewa kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya selama ini sholat, kenapa saya selama ini zikir, tetapi malah tetap saya dalam keadaan fakir, tetap dalam keadaan miskin, seperti itu. Nah, justru disinilah di mana orang mukmin itu dia tidak akan tergoyahkan dengan kefakiran yang dialaminya, gitu. Lalu, nah sekarang kalau misalkan bagi seorang yang mukmin dalam hal ini adalah seorang ikhwan, ketika seorang ikhwan itu telah mengucapkan, telah ditanamkan kalimah la ilaha illallah, maka sesungguhnya jikalau dia tidak sabar, jikalau dia ketika dia ditimpa suatu cobaan, dia malah menjauh, artinya dia hanya mengaku-ngaku saja, mengaku-ngaku sebagai murid, mengaku-ngaku sebagai hamba Allah, gitu. Dia hanya la ilaha illallah terlintas di bibirnya saja, di lidahnya saja. Nah, dikatakan, hai orang yang mengucapkan syahadat, adakah kau mempunyai bukti? Apa buktimu? Nah, buktinya adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini sabar atas segala keburukan yang menimpa dan menerima takdir. Itu bukti pengakuanmu. Nah, ini kenapa Abah menyisipkan kata sobar ini, karena di sini dijelaskan bahwa bukti bagi orang sabar, bukti bagi muridin yang sabar adalah melaksanakan semua perintah dari mursyidnya. Mursyidnya suruh diam, diam.
Mursyidnya suruh menakib di rumah, menakib di rumah. Berjamaah di rumah, berjamaah di rumah. Sholat di rumah, sholat di rumah. Seperti itu. Jadi bukti dari ketaatan kita kepada mursyid. Nah, ini adalah berarti betul-betul bahwa muridin tersebut seorang ahli la ilaha illallah, bukan yang sekedar mengaku-ngaku. Lalu kemudian apabila kamu telah menjalankan amal-amal tersebut di atas, yaitu ya sobarnya, semuanya ini tidak akan diterima kecuali jika disertai oleh keikhlasan. Jadi tidak diterima ucapan tanpa amalan nyata. Nah, ketika seseorang sudah jatuh ke makom ikhlas, maka ketika dia melaksanakan perintah dari mursyidnya, maka dia akan menyertainya dengan amalan yang nyata. Artinya apa? Dengan tindak tanduknya sehari-hari, lalu kemudian juga dengan segala perkataannya, tidak diterima amalan tanpa keikhlasan dan juga kesesuaiannya dengan sunnah Nabi. Seperti itu. Gembirakanlah orang fakir dengan sebagian hartamu. Nah, janganlah menolak peminta-minta, sedangkan kamu bisa memberi mereka walau barang sedikit pun. Nah, ini justru ketika kita sampai ke perempatan, lalu kemudian ada peminta-minta, kita sering berpikir kita mau ngasih atau enggak gitu. Kita berpikir bahwa ini adalah seorang yang mampu sebetulnya, tapi dia berpura-pura jadi pengemis, atau memang pengemis betulan. Pikiran kita selalu dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Nah, padahal peminta-minta itu justru adalah pemberian, dalam tanda kutip pemberian dari Allah. Artinya apa? Pemberian tersebut artinya adalah Allah itu berusaha untuk Allah itu ingin menunjukkan bahwa ini loh, aku berikan seorang pengemis, seorang orang fakir gitu. Apakah kau akan memberinya atau tidak? Kenapa? Karena tandanya kita orang yang seorang muridin yang mengikuti mursyid, tandanya kita seorang hamba Allah adalah kita mengikuti sifat Allah. Sifat Allah salah satunya adalah Maha Pemberi. Nah, jika Allah memang Maha Pemberi, maka jikalau kita menjadi seorang yang pelit, maka itu menjadi orang yang mengaku-ngaku hamba Allah, mengaku-ngaku menjadi seorang murid Abah. Nah, itu. Maka ketika datang pengemis gitu di setopan atau datang ke rumah seperti itu adalah pemberian Allah untuk menunjukkan kepada kita, untuk menguji kita, apakah kita adalah seorang murid yang betul, murid yang diakui oleh mursyid, seorang murid yang jadi, seorang hamba Allah, atau bukan, atau hanyalah seorang yang mengaku-ngaku hamba Allah. Gitu. Ikutilah Allah di dalam kesukaannya memberi, bersyukur kepadanya. Gitu. Seperti itu. Dan terakhir ada satu alinea di sini yang menjelaskan adab-adaban suhbah kepada mursyid. Sekaligus untuk menutup malam ini ya. Di sini Tuan Syekh memberikan suatu petunjuk bagaimana kita seharusnya dalam suhbah kepada ke mursyid, ke abah ya. Berikut adalah adab suhbah ke mursyid yang dituliskan oleh Tuan Syekh dalam kitab ini, bahwa jikalau kita adalah seseorang yang kita yang berzikirnya begitu khusyuk, lalu bahkan sampai menangis itu, tetapi ketika saat datang seorang fakir dan hatimu menjadi keras, artinya menjadi pelit, menjadi berpikir macam-macam, maka sesungguhnya tangisanmu adalah tidaklah murni karena Allah, artinya tidak ikhlas gitu loh. Nah, adab seorang murid ketika suhbah itu, pertama dengarkan mursyid itu pertama kali dengan hati, ya, lalu kemudian dengan jiwa, lalu kemudian dengan anggota tubuh. Artinya dengan anggota tubuh itu artinya melaksanakan amal-amal kebajikan, gitu ya. Ya, jadi ketika suhbah ini kita pertama kali justru yang harus kita dengarkan itu dengan menggunakan hati. Artinya apa? Ya seperti yang kemarin kita sempat bahas bahwa segala perkataan dari mursyid ini harus kita dengarkan dengan hati, karena dengan telinga itu, karena telinga kita kotor.
maka kita harus dengarkan dengan hati. Kita harus mengolah, harus memaknai dengan sebaik-baiknya gitu. Karena terkadang bukan beliau ini memberikan suatu pernyataan yang ambigu, akan tetapi beliau itu memberikan suatu pernyataan yang memang harus kita ambil hikmahnya gitu. Jadi tidak serta-merta kita kita dengarkan dengan telinga, tapi harus dengan hati juga. Apabila engkau datang kepada mursyid, kepada saya ya, masuklah. Sungguh engkau telah melepaskan ilmumu, amalanmu. Nah, jadi kita ketika menghadap mursyid, maka kita harus melepaskan ilmu kita, amalan kita, lisan kita, asal-usul kita, dan pekerjaan kita. Ya, dan lupa terhadap apa yang kita miliki, serta keluarga kita. Benar-benar kosongkan ketika datang ke Syekh Mursyid. Ya, cukuplah bagimu di hadapan Syekh Mursyid ini dengan memiliki hati yang telanjang dari sesuatu selain Allah. Jadi harus kosongkan dari segala sesuatu selain Allah gitu. Nah, apa fungsinya? Supaya Allah menutupi kita dengan pakaian kedekatannya. Jadi pakaian kedekatan kepada Allah. Artinya ketika kita sumpah, kita lepaskan pakaian kita, apapun itu yang kita miliki, keluarga kita, kekayaan kita, jabatan kita, pendidikan kita lepaskan. Kita ketika masuk menghadap sumpah kepada Allah, kepada Abah, maka kita akan diberikan pakaian kedekatan, gitu, kedekatan kepada Allah. Jadi lebih, kalau bahasa Sunda itu lebih manteng lah. Kalau sinyal HP itu langsung full. Artinya ketika sumpah kita tawajuh di hadapan Abah, kita gunakan hati kita untuk meminta apapun kepada Allah. Karena ketika itu sinyalnya sedang manteng-manteng ya, gitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Allah akan memberikan pakaian kedekatan kepadanya, keutamaannya dan anugerahnya. Tuh, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita mengosongkan diri kita di hadapan Allah, maka Allah akan mengisi diri kita itu dengan anugerah dari Allah, dengan ilmu dari Allah. Maka wajar jika dikatakan bahwa duduk 1 jam saja dengan Syekh Mursyid ini akan sama manfaatnya dengan 70 tahun beribadah. Nah ini ya, 70 tahun beribadah. Kita 70 tahun beribadah belum tentu kita bisa dekat kepada Allah. 70 tahun beribadah belum tentu kita akan mendapatkan pahala yang full 70 tahun. Ya. Karena pada saat 70 tahun itu belum tentu kita fokus terus kepada Allah. Akan terus ada godaan-godaan. Tetapi 1 jam, cukup 1 jam saja di hadapan Abah, maka kita akan mendapatkan tadi anugerahnya, lalu kemudian kedekatan kepada Allah, keutamaan Allah, kita akan semua mendapatkannya. Asal 1, kita lepaskan segala apa yang kita miliki, latar belakang kita, keluarga kita, harta kita, pendidikan kita sebelum menghadap ke Abah. Seperti itu. Jadi jangan petentang-petenteng lah kalau bahasa premannya. Jangan petentang-petenteng merasa kita paling gitu. Karena di hadapan kita tidak ada apa-apanya. Ya. Mungkin sekian untuk tabaruk dari kitab Fathur Rabbani. Kita akan lanjut di pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga Allah akan berkahi kita segalanya, semuanya selamanya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.